Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa wala amma ba'd. Jadi yang akan kita bahas, pertama definisinya, yang kedua nanti perbedaannya apa, qard dengan dain, kemudian hukum-hukum terkait dengan utang, dan hal-hal yang terkait lainnya. Jadi kita diskusikan insya Allah begitu. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu tentang dain. Makna umumnya ya hutang sebetulnya. Di dalam Raddul Mukhtar, Ibnu Abidin mengatakan, ad-dainu ma wajaba fil zimmah. Dain itu adalah apa-apa yang wajib ditanggung ya seseorang. Dijamin untuk bisa ditunaikan. Bi'aqdin dengan adanya akad au istihlakin atau adanya istihlak. Istihlak itu biasanya di dalam fikih ekonomi diartikan konsumsi. Makna bahasanya istihlak itu berarti merusak. Karena kalau barang itu dikonsumsi biasanya ya rusak begitu. Sehingga yang namanya utang itu tidak mesti harus ada akadnya dulu. Bisa saja dengan misalnya seseorang itu merusakkan barang orang lain, maka dia punya utang harus menjamin bagaimana memperbaiki barang yang rusak itu. Dan yang namanya dain ini mencakup al-mal wal hukuk ghairal maliyah. Jadi mencakup harta dan hak-hak yang sifatnya bukan harta. Kasolatin, seperti sholat. Maka misalnya orang tidak sengaja tertidur, belum sholat, dia punya hutang sholat. Harus dibayar. Ini sebutannya dain, bukan qard. Sholat faitah yang terlewat ya. Wa zakatin, hutang zakat. Punya uang satu nisab, sudah satu haul, belum dibayarkan zakatnya, dia punya dain, hutang zakat. Zakat fitrah misalnya sudah lewat tanggal 1, belum dia bayarkan, 1 Syawal, selesai sholat Id, sampai keasikan hari raya, kemudian tidak ingat lagi bayar zakat fitrah atau zakatul fitr, maka dia berhutang, harus ditunaikan. Begitu juga wasiyamin, puasa, wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Kama yashmalu masabata bisa babi qardin. Sebagaimana juga mencakup apa-apa yang disebabkan oleh utang piutang. Qard. Au bai'in atau jual beli. Jual beli nanti juga punya utang. Au ijarotin atau ijaroh. Au itlafin atau dia menghilangkan barang orang lain. Au jinayatin atau jinayah. Misalnya dia menganiaya orang, nanti dia harus bayar diat misalnya. Maka dia bisa saja ketika diat belum dibayar, itu dia berhutang namanya. Ini disebut dengan dain. Jadi kalau istilah dain itu luas cakupannya, bisa harta, bisa juga bukan harta. Bahkan ada ungkapan yang lain, al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Kampanye menjanjikan ini, itu dia berhutang untuk melunasinya. Para saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang hutang. Nah, sekarang tentang qard. Qard ini juga dalam terjemahan ya hutang juga. Makanya ketika kita sekedar pakai bahasa Indonesia, ketika disebut hutang ini harus kita pilah nanti, ini hutang ini qard kah, dain kah? Karena hukum-hukumnya nanti beda. Kalau terkait qard, maka tidak boleh kita itu mengambil manfaat dari hutang itu. Tapi kalau dain nanti beda penjelasannya. Al-iqradu huwa tamliku syai' ala
ayyarudda mislahu. Al-iqrad atau hutang atau pinjaman adalah pemberian kepemilikan tentang sesuatu. Nanti sesuatu ini barang ini ya, kalau qard. Ala ayyarudda mislahu. Dengan ketentuan harus dikembalikan mislahu. Seperti barang yang diberikan tadi. Itu qard. Jadi memberikan sesuatu barang harus dikembalikan dengan yang semisal sesuatu itu. Nanti bedanya kalau yang dikembalikan barang yang sama, itu namanya bukan qard, namanya ariyah. Jadi ariyah itu meminjam sesuatu untuk dipakai nanti dikembalikan, itu ariyah. Misalnya minjam cangkul. Nah, ketika minjam cangkul yang dikembalikan adalah cangkul yang dipinjam tersebut. Bukan cangkul yang lain walaupun sama. Di dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh dikatakan qard itu adalah bentuk pemberian harta dari seorang yang kita sebut dengan kreditur kepada orang lain. Orang lain ini ya yang berhutang itu. Dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungan si debitur itu yang berhutang ya. Kemudian yang sama dengan harta yang diambil. Dalam artian nggak harus harta itu tapi ada persamaannya. Jadi kalau uang rupiah 1 juta, uang itu kan ada kodenya. Maka nggak harus dilihat ini kodenya berapa. Nah, kalau seperti itu ariyah namanya. Susah, nggak bisa. Uang 100.000 kita belanjakan. Nggak mungkin uang itu bisa dapat lagi ya. Sulit sekali. Kecuali kita ciri, kita gambari ya, uangnya itu. Nomor serinya itu boleh aja berbeda. Makanya di sini dikatakan yang serupa ya. Dengan tujuan untuk memberikan manfaat atau bantuan kepada orang yang diberi al-mu'talahu, yang diberikan hutang tadi, fakot saja. Artinya hutang itu diberikan dalam rangka memang untuk membantu, bukan untuk berbisnis, bukan untuk mengambil keuntungan. Nah, ini perbedaannya dan persamaannya. Qard dan dain itu sama-sama hutang dalam bahasa Indonesia, namun beda. Qard itu termasuk dain. Jadi kalau disebut qard itu ya dain juga. Tapi tidak semua dain disebut qard. Ini saya bikinkan diagramnya. Yang namanya qard itu adalah utang uang, utang hewan, utang barang dagangan, dan seterusnya. Yang bisa diakadkan dengan akad jual beli salam, maka itu masuk dalam kriteria qard. Kalau terjadi utang piutang. Kemudian kalau dain itu misalnya utang puasa, utang diat, denda, upah, mahar, dan sebagainya. Termasuk juga utang uang, hewan, barang dagangan, dan seterusnya. Semua ini masuk dain. Yang lebih khusus adalah qard. Dan contoh lebih jelasnya misalnya, utang beras rojo lele 1 kuintal. Apa? Bicaranya ini utang beras. Atau bisa disebut pinjam beras. Atau kalau bahasa Jawanya nempur. Nempur beras. Itu qard. Karena beras ini nanti dikembalikan dengan beras yang ada padanannya. Ada spesifikasinya itu jelas. Utang uang 1 juta rupiah. Ini juga qard. Utangnya sebutannya qard. Utang emas 24 karat misalnya 10 gram. Itu qard. Hutang 1 ekor kambing usia 2 tahun misalnya, itu juga qard. Jadi nanti ada syarat-syaratnya harus
Barangnya itu harus jelas spesifikasinya, timbangannya, takarannya maupun hitungannya. Nah, kemudian yang dain itu apa? Ini juga disebut dain ya, yang utang beras. Sebutannya bisa juga dain, tapi sebutan spesifiknya adalah qard. Nah, kalau dia hutangnya itu misalnya berupa dari penjualan, beli HP 1,2 juta. Tapi kredit belum dibayar, itu namanya dain. Karena dari akad jual beli. Upah tukang misalnya 1,2 juta, itu belum dibayar, maka itu dain. Karena dari akad ijarah. Mahar misalnya sudah disebutkan, ternyata belum dibayarkan, maka itu juga dain. Nah, bedanya apa nanti qard dengan dain ini? Kalau di dalam Saksiyah 2, Saksiyah Islamiyah juz kedua, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu mengatakan bahwasanya kalau dain, ya, misalnya kita menggadaikan sesuatu, maka kalau kaitannya dengan dain itu barang gadaian tadi boleh dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan dengan catatan yang menggadaikan itu memang mengizinkan. Itu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau qard itu nggak bisa dimanfaatkan. Karena kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap qard yang mengambil manfaat dari utang itu, maka itu adalah riba. Jadi, kalau diakadkan di awal itu nggak ada ikhtilaf. Sudah kita bahas rasanya. Jadi kalau dain beda. Tetapi ini kita bahas bukan untuk mengakal-akali ya. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, memang itu rawan diakal-akali. Supaya bisa dan sesuai fikih, maka ini saya ubah aja lah akadnya, bukan utang piutang tapi jadi utang akad jual beli. Sebagaimana yang saya contohkan sebelumnya. Ya, mau pinjam sebetulnya perlunya itu duit 1 juta. Nah, ini misalnya. Perlu duit 1 juta. Tapi dia itu karena tahu kalau pinjam nanti mengembalikan 1,2 juta itu riba, akhirnya dia beli HP aja. Yang mau meminjami punya HP. Sudah HP sampean saya beli. Dengan harga 1,2 juta kredit. Boleh nggak? Boleh. Sah itu jual beli tadi. Nah, HP-nya diambil, kasih. HP-nya diambil, 1,2 juta jadi dain bagi dia. Setelah itu, dia jual. HP ini saya jual kepada Anda 1 juta rupiah. Cash. Kata yang punya HP, oke. Dia jual 1 juta rupiah. HP tadi kembali ke pemiliknya. Dan dia dapat uang 1 juta. Tetapi hutang dia 1,2 juta. Itu hutang dain. Nah, kalau itu secara fikih sebetulnya nggak masalah. Tetapi itu masalahnya itu tadi ada hilah tadi. Nah, yang perlu kita hati-hati di situ. Walaupun sebagian ulama itu ya memang membolehkan begitu. Ketika memang tidak dimaksudkan untuk menghalalkan riba.